untuk bisa menjadikan codingan kita menjadi sebuah APK itu harus memiliki Gradle terlebih dahulu. Nah, untuk menjalankan aplikasinya ini ada dua cara, yaitu ada yang memakai virtual device, sama pakai kalau Android itu langsung didebug di handphonenya sendiri. Saya contohkan untuk yang menggunakan virtual device, tinggal klik ini terlebih dahulu. Nanti akan langsung menjadi aplikasinya. Tapi ini masih dalam proses debugging. Untuk menginstal virtual device bisa di tools, di advanced AVD manager, terus create virtual device, kemudian pilih. Namun ini sangat tidak disarankan karena size-nya yang sangat besar. Untuk sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Lanjut, Mas. Lanjut. Lanjut. Yang lain? Lanjut, Kak. Nah, pada Android itu ada yang namanya manifest. Di app, di manifest, terus Android manifest XML ini. Android manifest itu apa? Android manifest itu semacam seluruh informasi dari aplikasi kita, yaitu ada nama aplikasi kita, kemudian ada gambar aplikasi kita. Untuk yang aplikasi saya ini hanya ada informasi itu saja. Dan untuk lebih lengkapnya bisa cek di dokumentasinya sini. Sebenarnya banyak. Ini ada service, kemudian ada semua perizinannya itu ada di manifest. Kayak izin untuk melakukan internet atau izin membuka kamera itu ada di manifest. Ada di sini. Untuk manifest apakah ada yang ditanyakan? Belum, Mas. Belum. Kecepatan atau gimana ini jelasinnya? Enggak, Mas. Pas kok, Mas. Pas, aman-aman. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini kan tadi masih versi debugnya ya, yang tadi, yang di virtual device-nya. Yang ini itu masih virtual device, itu masih debug version-nya. Nah, terus gimana kalau aplikasi kita itu bisa di-publish ke Play Store? Nah, itu kan harus dalam bentuk APK. Itu caranya ada di build, kemudian di generate sign bundle, kemudian pilih APK. Nah,
pada tahap ini, kalau udah ada keystore pad, terus ini itu tinggal dimasukkan keystore password sama key passwordnya. Ini diisi. Contohnya itu kayak gini. Nanti tak kasih itu kok linknya. Ini misalnya siapa ya? 3 gitu. Itu passwordnya 12345. Kemudian ini namanya siapa? Misalnya nama misal nama saya Dika gitu. Ini untuk umur. Ini nama lengkap. Ini isi aja misalnya Android developer. Ini misalnya Polinema. Ini isi aja kota kalian. Nah, kalau udah gini, itu diklik OK. Nah. Oh. Oke, ternyata. Oke. Kok error? Padahal kemarin bisa, Pak. Halo. Android S3. Itu di mana Android S3-nya?
file keystore-nya apa enggak? Itu di mananya? Di oke dulu. Di oke. Di mananya? Coba diulang. Build create APK keystore page create new. Enggak ada. Oh, create new Ya. langsung sana. Oke, ini pad-nya diisi dulu. Iya, Bukaan. Apa ini? yang ini. Ah, jangan di sini. Cari yang di D aja. Soalnya di C biasanya rewel. Goyang, goyang. Ya. Jangan di situ. Jangan Mana situ. Pak? Di D. Di D aja, jangan di apa C. Terus? Taruh di mana, bikin folder keystore gitu. Oh, bikin. Ambil aja foldernya tuh. Oke, terus buka foldernya. Kasih nama. Oke, terus. Nama belum. Keystorenya udah ada. Yang mana Pak? Oh. Iki loh. File name. Oh ini, oh ya. Iya Pak, lupa saya Pak. Kasih nama Ini dulu. filenya misalnya namanya G. Oke. Nah ini baru. Itu udah, wis kayak biasa. Ya, Pak, saya ini, Pak. Oke Pak, terima kasih. Ini tinggal isi kayak tadi. Ini ternyata bukan umur kita, ini umur buat keystorenya. Nah, kalau sudah gini itu kita klik next. Kemudian pilih release. Dan jangan lupa ini untuk dicentang signature versionnya. Kemudian klik finish. Dan tunggu di build oleh Gradle. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan sambil nunggu di build-nya? Izin bertanya, Mas. Ya. Ya. Keystore tuh spesifiknya untuk apa sih, Mas, fungsinya itu, Mas? Saya kurang tahu, Mas, Keystore itu. Keystore itu untuk kayak kita buat akun untuk menandatangani aplikasi kita. Jadi aplikasi kita itu harus jelas siapa yang bikin, asalnya dari mana, terus alamatnya di mana. Kalau seumpama Keystore-nya itu hilang gitu, apakah aplikasinya juga nggak bisa di-upload lagi gitu, Mas? Untuk aplikasinya kalau hilang itu kan ada remember password.
Jadi untuk meminimalisir ya bagi yang pelupa bisa diklik ini. Kalau enggak kita create new aja. Kayak tadi. Itu enggak masalah sih. Oh, jadi syarat utama Mas ya kayak store itu kalau mau apa? Publish ya Mas di Play Store gitu. Iya. Soalnya kita harus menandatangani aplikasi kita. Oke Mas. Oke. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita cek aplikasinya. Untuk settingan defaultnya itu ada di C, user, kemudian ada di Android Studio Project, kemudian ini pilih project kalian, ada di app, kemudian rilis. Nah, aplikasi kita yang udah kita rilis itu namanya apprilis.apk. Berhubung saya pakai emulator, ini bisa kita klik. Ini udah bisa diinstal dan dipublish di Play Store ini. Tunggu. Tes suaraku masuk nggak? Aku mau nambahin Masuk. tadi yang penjelasan yang key store itu. Ya Allah, aku dari tadi ngomong ternyata mic Iya, aku di-mute silakan. dong. Maaf ya kalau telat banget ininya responnya. Jadi aduh aku malu. Gini, kan itu kan tadi ada key store ya. Nah, itu kan kamu kan pasti punya Ya. aplikasi yang itu nggak sekali update doang gitu loh. Maksudnya udah masuk App Store, itu kan nanti selanjutnya kan harus update gitu. Nah, itu tuh key itu sebenarnya nggak boleh hilang karena itu kayak sertifikatnya dari aplikasi kamu gitu loh. Nanti kalau misalkan mau update itu harus ya maksudnya harus dengan key yang sama. Jadi aplikasi yang kamu masukin itu key-nya harus sama yang barunya itu kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Iya. Jadi misalkan aplikasinya sama, tapi key-nya beda. Jadi itu nggak bakal bisa ke-update nanti aplikasinya. Jadi harus key-nya yang sama selama dia di-publish itu di Google Play itu. Penjelasanku masuk akal nggak sih? Maaf ya. Ya, Mbak. Terima kasih atas Oke. tambahnya. Ini kok suwi? Kok lama ini installnya? Oh, kebuka dua. Loh. Udah file to install. Nah, untuk setelah diinstal, untuk setelah diinstal hasilnya sama. Maksudnya udah bisa diinstal gitu di Android.
Ini yang versi yang udah rilisnya, nggak versi debug yang kayak tadi. Oke, kemudian untuk masalah update versi kayak yang dibilang Mbaknya tadi itu ada di Gradle, di build ini. Nah, di sini ada version code sama version name. Misal kita update, itu tinggal kita rubah aja version code sama version name-nya. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mas, itu mungkin Mas, yang codingan di Gradle itu kalau ngelihat tuh kayak pengen tahu tujuan atau maksud dari codingnya itu apa gitu loh Mas. Ini Kayak dilihat ya. Ini semua. Oke. Ini maksudnya dikompil pada versi 29 SDK-nya. Kemudian build tool-nya atau Gradle-nya itu versi 29.0.0.2. Kemudian ini nggak tahu apa, untuk application ID itu kayak file yang di file manager handphone kalian. Kalau udah install aplikasi kan datanya kesimpan di file manager, itu kan mesti kayak gini, terus apa gitu, titik apa. Nah, terus ini minimal SDK versionnya itu 21, kemudian target maksimalnya itu 29. Ini udah dijelasin tadi. Ini nggak tahu apa. Udah, yang lain nggak tahu apa. Mungkin dari kakak-kakaknya yang lain bisa menambahkan. Mas, yang tadi yang minimum SDK sama target SDK itu yang dijelaskan pertama dulu itu ya Mas ya, kayak versi Android-nya gitu ya Mas. Bukan versi Android-nya, di Gradle-nya ini kayak Oh, yang SDK tadi ta? Iya, yang dijelasin Masnya tadi ini barusan itu tadi. Yang target ini. Kalau 29 21 itu Mas. kalau menurut saya sih itu sih Gradle-nya. Mungkin kakak-kakaknya ada yang bisa bantu. Halo, suaraku masuk nggak? Masuk Mas. Jadi yang ditanyain yang minimal min SDK version sama yang mana? Ya, itu bawahnya itu Mas, Target yang target. Sama Ya target. ini Mas. Jadi gini, tadi waktu buat project coba kamu file new. Nih, Ya, new project. new project ini. Ya. Ya, ini next coba. Kemudian Next. Terus, nah, kamu tadi di sini ada minimum API level ini loh. Nah, jadi min SDK ini. version itu adalah minimal SDK yang bisa menjalankan aplikasimu. Contoh di sini kamu di sini nulis API 21 nih. Jadi aplikasimu bisa berjalan di minimal API level 21. Artinya aplikasimu cuma bisa dijalanin sampai mentok di Lollipop. Jadi pengguna di bawah Lollipop itu nggak bisa pakai aplikasimu. Nah, itu adalah minimal min SDK version tadi. Nah, kalau target SDK version itu lebih kayak target pasar aplikasimu mau sampai mana. Tadi kamu coba ke ini silang di pojok kanan atas itu. Silang, nah Gimana? ini ditutup Disilang. yang konfigur ya itu silang. Ditutup. Nah tadi yang min SDK version cukup jelas ya. Nah kalau yang target SDK version itu kayak lebih ke pasarmu. Nah di sini kamu nulisnya 25.
Kalau 25 itu seingatku apa ya, lupa. Pokoknya yang tadi 21 itu kan Lollipop. Oh, kamu tulisnya 29 ya. Nah, target SDK version itu lebih ke pasarmu mau buat kamu jual di versi Android yang mana. Nah, di sini kamu nulisnya 29. Nah, 29 itu setahu aku ya. Lupa aku, kayaknya. Ya tadi Pi itu Mas. Ya. Jadi min SDK version adalah minimal versi Android yang bisa menjalankan aplikasi kamu. Nah, kalau target SDK version itu target pasarmu mau berjalan di Android versi berapa. Tapi ini lebih ke maksimal kayaknya. Jadi, atau mungkin ada tambahan dari web itu yang lain. Cukup jelas ya. Ya Mas, cukup jelas Mas. Udah lumayan paham. Oke, makasih Mas. Makasih Mas atas tambahnya. Oke, untuk publish di Play Store-nya itu kita lanjut ya. Untuk publish di Play Store-nya itu ada di konsol Play Store, kemudian dirilis ini. Tapi untuk kita bisa publish di Play Store itu harus bayar $25 atau sekitar 350 atau 400 ribu kalau sekarang. Tapi ini untuk selamanya. Oke. Untuk dari saya cukup sih. Apakah ada yang ditanyakan? Mas, itu tadi bayar $25 itu satu akun bisa ngupload banyak aplikasi atau cuma satu aplikasi aja, Mas? Kalau saya lihat di YouTube gitu bisa banyak aplikasi. Wih, jadi sekali bayar bisa upload aplikasi banyak gitu ya, Mas ya? Iya. Oke. Untuk linknya saya taruh di kolom chat ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Ya, nggak ada materi lainnya. Saya tadi keputus-putus di tengah. Gimana, bisa diulang? Ini untuk materinya hanya mengekspor aplikasi, lalu gimana caranya untuk upload di Play Store aja ya Mas. Soalnya saya masuknya di tengah-tengah. Ya, sama awal-awalnya itu bahas tentang Gradle. Cuma itu aja kok.
Untuk linknya udah saya share di kolom chat. Itu masih dalam koridor santuy yang mendapat ilmu gitu. Jadi nggak usah tegang-tegang. Kok pada diem semua ini. Minggu depan bahas apa, Kak? Oh siap ya. Kita tunggu. Untuk minggu depan materinya kita akan belajar komponen view di Android dan layout di Android. Nah, jadi di sini itu ada ilmu dasar kalian untuk membuat bagaimana UI-nya nanti di Android itu akan tertata rapi. Jadi ini sangat penting guys. Jadi kalau bisa ikuti materi-materi ini mulai ke depan sampai terakhir biar nyambung terus. Jadi biar enak tuh, nggak terputus-putus. Oke Mas, ya insyaallah. Silakan. Oh iya Mas, kalau mungkin saran saya kalau codingan itu loh Mas, kadang kan awam gitu kan. Nanti kalau misal ada presentasi gitu, tolong semuanya jelaskan ke kami juga ya Mas. Codingannya itu fungsinya untuk apa gitu. Kadang lihat itu awam gitu Mas. Oh iya. Jadi minta dijelaskan misalkan kita ngoding function ini dijelaskan untuk apa gitu. Nanti pasti akan dijelaskan kok secara rinci. Jadi nggak sekedar kita nulis coding, jadi akan dijelaskan coding ini dipakai untuk apa, coding ini biasanya difungsikan di mana, itu nanti akan dijelaskan. Terima kasih sarannya. Siap Mas, terima kasih juga. Meskipun ini nanti udah ditutup pertanyaan, kita akan jawab. Jadi sekian untuk miniclass hari ini, semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Semoga yang akan dipelajari itu nanti bermanfaat bagi orang lain juga. Terima kasih untuk sudah menyempatkan hari ini. Sekian dari kami miniclass mobile. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Yuk, sama-sama. Terima kasih Mas. Ya, Terima kasih, kalau ada Mas. pertanyaan di sini nggak apa-apa kok, masih di sini. Oh ya Mas, tadi buat ngebuildnya di mana Mas? Di tombol di bagian mana? Di bagian build atau di bagian run? Untuk ngebuat aplikasinya biar di-upload. Oh, Build. saya share screen lagi ya. Boleh Mas. Di build, kemudian di generate sign. Terus pilih aplikasi. Kemudian ke storypad-nya kalau belum punya itu kita create new. Kita taruh dulu di mana gitu, di folder mana, kemudian berikan nama. Setelah itu
diisi datanya, password, terus ini key-nya itu atas nama siapa, password. Terus ini key-nya itu berlaku sampai berapa tahun. Kemudian isi data diri ini. Kalau sudah itu bisa kita next, kemudian klik release. Udah sih. Apakah cukup jelas? Jadi kalau misalkan pengen dicoba gitu bisa langsung di copy ke handphone gitu ya Mas, langsung di apa namanya? Diinstal di HP-nya gitu. Ya, bisa. Kalau HP-nya Android. Siap Mas, makasih. Oke. Izin bertanya, Mas. Oke, silakan. Berarti nanti itu harus nunggu proses build Gradle-nya selesai baru muncul yang rilisnya tadi. Build Gradle yang mana? Yang awal tadi tah, yang muter-muter di awal itu tah, saat buka project-nya. Yang terakhir, Mas, setelah itu. Yang teks terakhir setelah centang-centang. Oh, tadi tah. Iya, harus ditunggu sampai selesai dulu di build-nya. Kemudian dicari filenya ditaruh mana tadi. Biasanya default-nya di user sih. Di user terus Android project tadi. Oh, iya, Mas. Makasih, Mas. Oke.